Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftal Jana dengan NIM 2019-2100669. Sini saya akan mempresentasikan tentang cakupan riset pemasaran internasional. Nah, sebelum kita membahas riset pemasaran internasional, saya akan menjelaskan apa itu pemasaran internasional. Nah, menurut Kota B dan Helsen memiliki pandangan mengenai pemasaran global, yaitu mengacu pada kegiatan-kegiatan perusahaan yang menekankan pada upaya standarisasi, koordinasi lintas pasar, dan integrasi global yang bertujuan untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kemampuan bersaing di dalam pasar dunia tersebut. Nah, jadi pemasaran internasional adalah kegiatan memasarkan barang atau produk keluar suatu negara dengan target pasar-pasar yang sudah direncanakan oleh perusahaan tersebut. Nah, di sini ada terdapat fungsi riset pemasaran, yaitu yang pertama adalah perencanaan atau penyusun strategi. Nah, pemasaran penuh dengan penelitian dan analisis untuk membantu manajer merancang strategi pemasaran yang disesuaikan dengan pasar. Nah, riset pasar memungkinkan perusahaan untuk mengetahui target pemasaran produk. Nah, setelah target ditemukan, maka perusahaan bisa merancang langkah pemasaran apa yang sekiranya paling efektif yang akan digunakan. Nah, misalnya seperti pemasaran yang dilakukan melalui media sosial jika targetnya merupakan anak muda, sehingga riset pasar juga membantu untuk pengambilan sebuah keputusan bagi perusahaan. Selanjutnya yaitu pemecahan masalah. Riset pasar tidak hanya dilakukan di awal berjalannya bisnis, namun terus dilakukan selama bisnis berlangsung. Riset pasar membantu menganalisis pasar secara keseluruhan, baik dalam segi penjualan, promosi, minat, laku seorang konsumen. Nah, sehingga riset pasar dapat membantu pemecahan masalah penjualan. Dengan mengerti pasar, manajemen dapat memutuskan langkah yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, selanjutnya yaitu pengendalian bisnis. Riset pasar yang dilakukan terus-menerus memberikan data yang akurat untuk membantu pengendalian penjualan. Riset pasar membantu pengendalian dengan memprediksikan apa yang terjadi ke depannya, sehingga manajemen dapat melakukan langkah pencegahan untuk mempertahankan bisnis sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu proses riset. Nah, proses riset di sini yang pertama itu merumuskan masalah dan tujuan riset. Nah, proses ini awal dari melakukan sebuah riset. Sebuah proses riset harus dilakukan masalah-masalah yang akan terjadi setelah mengumpulkan riset masalah dan mengetahui tujuan riset tersebut. Selanjutnya yaitu menentukan sumber informasi untuk mendukung riset. Sumber informasi riset harus teruji kevalitannya untuk mendukung sebuah proses riset. Selanjutnya yaitu menghitung cost dan benefit. Dalam tahap ini harus mempertimbangkan biaya yang akan dikeluarkan oleh sebuah perusahaan dan menganalisis keuntungan apa sih yang didapat setelah dilakukannya sebuah riset. Selanjutnya yang terakhir yaitu menyampaikan hasil ke decision maker. Setelah semua proses telah dilaksanakan, proses terakhir yaitu mengambil sebuah keputusan dalam mengambil keputusan sebuah riset. Selanjutnya yaitu permasalahan dan masalah riset. Nah, masalah keputusan manajemen berorientasi tindakan, maka masalah riset pemasaran berorientasi sebuah informasi. Yang di dalamnya ditentukan informasi yang dibutuhkan dan bagaimana informasi itu diperoleh secara efektif dan efisien. Nah, dengan informasi tersebut maka diharapkan dapat dibuat keputusan yang tepat soal segmentasi. Segmentasi merupakan isu penelitian karena peneliti dan pengambil keputusan telah menyepakati bahwa sebuah sasaran yang tidak jelas akan menyebabkan hilangnya pangsa pasar. Oleh karena itu, informasi tentang variabel segmentasi diharapkan untuk menghilangkan sebuah manajemen. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Fani Rizky Delani dengan NIM 2019-11048.
Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai riset multikultural. Nah, riset multikultural adalah memastikan komparabilitas dan kesamaan dari hasil, di mana riset multikultural ini meliputi hal-hal yang berurusan dengan negara-negara yang mempunyai bahasa, ekonomi, struktur sosial, perilaku, dan pola sikap yang berbeda. Nah, ketika melakukan riset multikultural harus memperhatikan perbedaan-perbedaan tersebut, di mana perbedaan-perbedaan tersebut itu merupakan satu hal yang penting untuk diingat ketika melakukan riset multikultural. Nah, dalam melakukan rancangan riset multikultural, di mana perbedaan itu dapat berarti bahwa model riset yang digunakan pada negara tersebut juga berbeda ketika akan diterapkannya. Contohnya, jika kita menerapkan riset pada negara Amerika. Nah, pada suatu kelompok di Amerika tersebut, ada yang sangat tidak fokus untuk melakukan wawancaranya karena beranggapan bahwa wawancara tersebut tidak memiliki suatu nilai penting. Berbeda dengan di Jepang, bahwa di Jepang itu cenderung tidak merespon ketika melakukan survei pada via surat. Selanjutnya yaitu mengenai riset internet. Nah, kenapa kita harus melakukan riset internet? Karena di sini kita harus mengimbangi pertumbuhan penggunaan internet di seluruh dunia. Dapat kita ketahui bahwa penggunaan internet internasional sedang tumbuh 2 kali lebih cepat. Bagi banyak perusahaan, internet menyediakan perantara baru yang semakin penting untuk melakukan beragam riset pemasaran. Di mana bahwa pemasaran internasional ini menyatakan bahwa pengaruh yang paling penting pada industri tersebut adalah internet dan globalisasi. Konsep produk dan tulisan iklan baru dapat diuji melalui internet untuk mendapatkan umpan balik sesegera mungkin. Nah, bahkan telah dinyatakan terdapat 8 pengguna internet yang berbeda dalam riset internasional, di mana yang pertama yaitu panel survei dan pembeli online, di mana riset ini seperti memberikan intensif atas partisipasi dan memiliki kapabilitas yang menunjukkan pernyataan berdasarkan jawaban sebelumnya. Hal ini lebih baik daripada menggunakan surat atau telepon yang dapat mengeluarkan biaya lebih mahal. Nah, yang kedua yaitu kelompok-kelompok fokus online, di mana papan buletin dapat digunakan untuk melakukan tujuan tersebut. Nah, untuk yang ketiga yaitu pelacakan pengunjung web, di mana server secara otomatis melacak dan mengukur waktu perjalanan pengunjung pada situs web yang dilakukan oleh pelaku riset. Seperti contohnya kita dapat mengetahui si A ini pada pengunjungan web ini dilakukan pada berapa menit atau menghabiskan waktu sampai berjam-jam untuk melihat-lihat dari web tersebut. Nah, yang keempat yaitu pengukuran periklanan, di mana server akan melacak hubungan ke situs lain dengan kegunaan dari iklan tersebut itu dapat dinilai seperti itu. Yang kelima yaitu sistem identifikasi pelanggan. Nah, pada sistem ini banyak perusahaan menerapkan prosedur registrasi yang kemungkinan mereka melacak kunjungan dan pembelian dari waktu ke waktu. Hal tersebut dapat menciptakan sebuah panel yang dapat diriset di internet. Yang keenam yaitu daftar pemasaran melalui email, di mana pelanggan diminta untuk mendaftarkan dan
melakukan registrasi email, serta nantinya pelanggan akan menerima pemasaran secara langsung di masa mendatang melalui email. Nah, untuk yang ketujuh, yaitu riset yang diikutkan, di mana internet terus mau diotomatisasi dari peran ekonomi yang tadinya tradisional dari pelanggan, seperti menjadi informasi mengenai produk dan jasa dari perbandingan pembelian secara alternatif yang ada, interaksi dengan penyedia jasa, dan pemelihara hubungan pelanggan dan merek. Nah, yang terakhir, yang ke-8, yaitu riset untuk tujuan observasi, di mana pelaku riset memberikan ruang untuk chatting pada blog atau situs web pribadi yang semuanya dapat dilakukan untuk menilai pendapat konsumen mengenai produk atau jasa yang dijual. Selanjutnya yaitu untuk menilai permintaan produk terkini dan meramalkan permintaan di masa depan, di mana pada melakukan peramalan tersebut ini dibutuhkan data historis yang reliabel. Namun, hal tersebut terdapat ketidakpastian dan keterbatasan data. Nah, untuk memperkirakan permintaan pasar dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode yang pertama yaitu ada pendapat ahli, dan yang kedua yaitu analogi. Nah, untuk pendapat ahli, banyak masalah yang memperkirakan pasar, khususnya di negara asing yang baru bagi pemasar, itu menggunakan cara pendapat ahli, di mana ahli tersebut dapat mengetahui ukuran pasar dan tingkat pertumbuhan yang dapat diketahui oleh pendapat ahli tersebut, di mana pendapat ahli tersebut berupa atau seperti manajer penjualan dari perusahaan itu sendiri atau konsultan yang berasal dari luar dan pejabat pemerintah yang berada di negara tersebut. Nah, selanjutnya yaitu analogi, di mana analogi yaitu teknik untuk memperkirakan atau mengonsumsikan permintaan untuk sebuah produk. Teknik yang dilakukan pada analogi yaitu dengan membuat suatu hubungan antara hal-hal yang diperkirakan dengan sebuah variabel yang terukur di sebuah negara yang berfungsi sebagai basis analogi pada negara tersebut, di mana jika sebuah hubungan sudah terbentuk, peramal kemudian berusaha menarik sebuah analogi antara situasi yang telah diketahui dengan negara yang dipertanyakan.